Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ikhwani fillah syatakumullah, dalam surat At-Taubah surat ke-9 disebut juga surat Al-Baro'ah ayat 111. Gampang mengingat-ingatnya, 111. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Saya artikan penggalan ayat di depan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtaro, telah membeli. Pembelinya Allah. Siapa penjualnya? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Allahumma stajib, mudah-mudahan termasuk kita yang telah mengadakan transaksi dengan Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat 111 surat At-Taubah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Siapa penjualnya? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang-orang yang beriman? Dan apa yang dijual oleh orang-orang beriman kepada Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa dan harta-harta mereka. Dengan apa Allah membeli jiwa-jiwa dan harta-harta orang beriman? Bi anna lahumul jannah, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka telah dibeli oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Jiwa yang kita miliki, harta yang kita miliki itu adalah karunia Allah, diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi apabila jiwa dan harta itu mau kita menjualnya kepada Allah, Allah akan membelinya dengan jannah. Berangkat dari sini, seorang mukmin sejak berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah
yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Maka konsekuensi dari dua kalimat syahadat tadi ialah apa yang kepada orang lain bisa kita katakan ini adalah milikku. Maaf ya, ini telinga saya, ini mata saya, ini hidung saya, ini mulut saya, ini tangan saya. Secara vokal kita bisa berkata kepada orang lain, ini semua milik saya. Tetapi ketika kita berhadapan di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan apa yang akan kita pakai mengatakan, ya Allah, ini tangan saya, ini kepala saya, ini telinga saya. Telinga kamu, mata kamu, tangan kamu itu punya saya berikan kepada kamu agar kamu pergunakan untuk hidup di dunia dalam rangka mempersiapkan kehidupan kamu tadi secara all-out menghadap kehadiran Allah di kampung akhirat. Transaksi dengan Allah ini kita sambut secara ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat ke-6 surat Al-An'am 162 163. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, istirahatku, bekerjaku, makanku, tidurku, semuanya aku persembahkan hanya kepada Allah, pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya. Kepada orang lain kita bisa mengatakan, ini rumahku, ini kendaraanku, ini perusahaanku, ini tokoku, ini pabrikku. Tapi kepada Allah, ma bikum min ni'mati fa minallah. Tidak ada satu kenikmatan yang diberikan, tidak ada satu kenikmatan pun yang dimiliki oleh seseorang kecuali itu semua berasal dari Allah. Salatku, ibadah, hidupku, matiku, 24 jam waktuku, semuanya hanya untuk Allah. Dari sinilah bisa kita simpulkan seorang muslim dengan akidahnya yang benar apabila dia ditanya, pekerjaan Anda apa, saudara? Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan pokok Anda? Jawabnya, pekerjaan pokok saya adalah Islam. 24 jam waktu kita, istirahat kita, kerja kita, bernafas kita, terpejamnya mata kita, menguapnya kita, batuk kita, bersin kita, semuanya sudah kita persembahkan kepada Allah. Ana Abdullah, aku adalah budak Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada saya, mesti saya laksanakan mastata'tu, dengan segala kemampuan maksimal dan kemampuan optimal saya.
Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ana Abdullah, aku adalah budak Allah. Pekerjaan pokokku Islam. Tapi saya lihat Anda setiap pagi takut telat 1 menit, masuk ke kantor sebelum jam 7, pulang setelah jam 2, itu pekerjaan sambilan. Itu pekerjaan sambilan. Allah memerintahkan saya menggerakkan kaki saya, tangan saya, mata saya untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Allah sebagai seorang laki-laki kepala rumah tangga, memberi nafkah kepada anak dan istri. Saya bekerja. Itu pun atas perintah Allah. Tetapi apabila kedua-duanya antara pekerjaan pokok dan pekerjaan sambilan tadi saling berbenturan, satu sama lain saling berlawanan, satu sama lain saling bertolak belakang, bismillahirrahmanirrahim, tidak usah berpikir 2 kali, tidak usah istikharah, pekerjaan sambilan itulah yang harus saya tinggalkan, dan pekerjaan pokokku ini yang akan tetap aku pegang hatta zurtumul maqabir wa tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Ikhwani fiddin, sekali lagi saya ulangi, Allah telah membeli jiwa dan harta kita. Para ahli tafsir menerangkan istri dan anak-anak kita, segala kekayaan kita, kesemuanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Dalam bahasa ekonomi, dalam bahasa transaksi, orang mengadakan transaksi itu bisa jadi laba, barang 10.000 dijual 11.000, 12.000, bisa jadi rugi, harga 10.000 dia beli, harga 10.000 dia jual 9.000, atau enpas, beli 10.000 dijual 10.000. Nah, bagaimana dengan transaksi kita kepada Allah? Apakah kita menunai laba seperti yang saya terangkan tadi, atau rugi, atau enpas? Nah, kita harus mengetahui secara benar berapa harga jiwa kita di satu sisi dengan harga harta kekayaan kita, keduanya digabung menjadi satu, karena yang dibeli oleh Allah jiwa dan harta kita. Soal harta kita mungkin kita bisa berpikir, ya. Kita bisa berpikir, kita bisa hitung, kita bisa kalkulasi. Taruhlah 1 miliar, taruhlah 2 miliar. Berapa harga jiwa kita, berapa harga nyawa kita? Memang tidak ada yang jual nyawa, tidak ada yang jual jiwa. Tetapi melihat keadaan yang pernah terjadi, umpamanya, ya, orang naik pesawat Lion Air sekitar 10 tahun yang lalu. Akhirnya pesawat tadi sebelum landing masuk ke sawah, beberapa penumpangnya meninggal dunia. Dari maskapai penerbangan mendapatkan asuransi 450 juta. Mungkin harga nyawa kita itu. Ada yang memberi lebih tinggi lagi. Maskapai penerbangan Uni Soviet Sukhoi 1,5 miliar. Jasara harja 25 juta. Ya berapa? Silakan. Kita kalkulasi harga nyawa kita kalau kita mati kemudian mendapatkan asuransi itu sekian, harga harta kita sekian. Nah, berapa harga jannah?
Berapa harga surga? Kita baca surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 11, 12, 13, 14. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'bi wa ma fil ardi jami'a thumma yunjih kalla innaha ladzu nazza'atan lisyawa man adbar wa tawalla wa jama'a fa'au'a dan seterusnya. Ketika datang hari kiamat, neraka itu ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, satu sama lain dalam keadaan terperangah, saling melihat. Mereka paham betapa nyala api neraka itu betul-betul berkobar-kobar. Kejadian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada waktu itulah yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang kafir ingin seandainya tempat tinggal yang disediakan oleh Allah di dalam neraka itu digantikan dengan anak-anak kandung mereka. Ya Allah, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, selamatkan saya dari tempat tinggal saya di neraka, masukkan saya ke dalam surga, meskipun harus dengan menjadikan buah hatiku di dunia sebagai pengganti. Ya Allah, masukkan anak saya ke dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Ini akhirat. Seorang bapak, seorang ibu di dunia rela tidak makan asal anaknya kenyang. Seorang bapak, seorang ibu rela tidak berpakaian asal anaknya berpakaian. Orang tua, seorang bapak rela mencuri, menipu orang, menjual barang yang haram, korupsi, memakan uang rakyat dalam rangka membahagiakan anak. Ini di dunia. Tapi di akhirat berbeda. Mereka ingin agar tempat tinggal mereka di dalam neraka itu digantikan oleh anak mereka, sehingga mereka bisa pindah dari neraka ke dalam surga. Ma ba'dad dunya darun ilal jannah benar. Setelah dunia ini kiamat tidak akan ada tempat kecuali dua, yang satu surga, yang satu neraka. Selamatkan saya dari neraka, masukkan anak saya ke dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Sebuah surga itu tidak bisa ditebus dengan seorang anak, bahkan 10 anak. Yaudul mujrimu law yaftati min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi. Mungkin dialog imajinernya enggak cukup. Seandainya anak kamu pinternya, jeniusnya seperti Einstein, kayaknya Rockefeller, kekuatan fisiknya kayak Cassius Clay, Muhammad Ali, atau petinju yang enggak cukup. Ya Allah, saya tambah, ya Allah. Wa sahibatihi, istri saya,
istri saya. Yang dari rahimnya lahir anak-anak saya. Yang tidak ada satu nama pun boleh dia letakkan di belakang nama dia kecuali nama saya. Islam tidak memperbolehkan seorang anak laki-laki menaruh nama ayah angkatnya di belakang nama dia. Islam tidak memperbolehkan, dan ini dosa besar seorang wanita meletakkan nama suami dia di belakang nama dia. Satu-satunya nama yang boleh diletakkan di depan nama siapa saja termasuk nama kita hanya nama bapak kita. Bagaimana kalau saya gabung antara bapak dan ibu saya? Tidak boleh. Masukkan anak saya ke dalam neraka, enggak cukup. Istri saya, istri saya. Orang Jawa menyebut istri itu dengan kata-kata garwo, si garane nyowo, belahannya. Rela dia mengorbankan istri yang sangat dia cintai, hanya ingin mengedepankan ego pribadi dia yang adalah itu hati nurani yang paling dalam yang ada pada diri kita semua. Rela dia mengorbankan anak yang dia cintai, istri yang dia cintai masuk neraka asal saya bisa masuk surga. Bahasa yang lain, rela dia anaknya disate oleh malaikat, rela dia istrinya disate oleh malaikat asal dia bisa makan sate di dalam surga. Wa sahibatihi wa akhi, anaknya enggak cukup, istrinya enggak cukup. Ya watul mujrimu la yaftati min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi, saudara-saudara saya ya Allah. Kakak-kakak laki-laki saya, kakak-kakak perempuan saya, adik-adik laki-laki saya, adik-adik perempuan saya, semuanya masukkan ke dalam neraka. Saudara kandung saya, saudara sebapak saya, saudara seibu saya, masukkan semua ke dalam neraka asal saya bisa masuk surga. Enggak cukup. Wa fasilatihi allati tuwih, kakek saya, nenek saya dari pihak bapak, kakek saya, nenek saya dari pihak ibu, paman saya, bibi saya, kemenakan saya, masukkan semuanya ke dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Enggak cukup. Klimaknya wa ma fil ardi jami'a tsumma yunzi. Ya Allah, masukkan penduduk bumi yang hari ini jumlahnya di atas 7 miliar ke dalam neraka. Presiden-presiden seluruh dunia masukkan ke dalam neraka. Raja-raja seluruh dunia masukkan ke dalam neraka. Perdana menteri, jenderal, masukkan mereka semua ke dalam neraka. Kiai, ustaz, masyayikh, masukkan semua ke dalam neraka. Penduduk bumi yang jumlahnya 7 miliar lebih itu masukkan ke dalam neraka asal saya bisa masuk ke dalam surga. Tebusan saya masuk surga, pindah dari neraka ke dalam surga, saya siapkan tebusan jumlahnya penduduk bumi yang jumlahnya di atas 7 miliar kalah. Enggak cukup. Enggak cukup. Harga sebuah surga tidak bisa dibeli dengan penduduk bumi yang jumlahnya di atas 7 miliar. Padahal innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman. Sekali lagi, mudah-mudahan kita ini semua. Seorang beriman tadi mungkin lulusan S3, seorang profesor,
seorang dokter, tapi bisa juga seorang mukmin tadi hanya lulusan SMA, bahkan lulusan SMP, bahkan SD pun tidak lulus. Kerjanya menggembala kambing, jauh dari pemukiman. Tetapi begitu melihat matahari tergelincir ke barat, bayang-bayang sudah berada di sebelah timur dia. Dia ambil air wudhu dari air yang jernih, dari selokan yang lewat mengalir di samping dia. Dia ambil air wudhu, dia kumandangkan azan sendiri. Dia qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Dia kerjakan sholat sendiri karena memang tidak ada teman, karena memang tidak ada tetangga. Tempat dia mengembalakan kambing jauh dari pemukiman. Kalau dia sudah pulang, dia akan kerjakan sholat 5 waktu tadi secara berjamaah. Karena itu perintah dari Tuhan saya, perintah dari Maulana saya. Saya adalah budaknya, saya adalah karyawannya, pekerjaan saya adalah pekerjaan pokok, beribadah kepada Allah. Seorang penggembala yang tidak lulus SD, kalau saya berbicara dengan bahasa guru, namanya itu kali min. Ji min. Nggak punya ijazah, tetapi kepatuhan dia kepada Allah, usaha dia untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah secara maksimal tadi, Allah hargai diri dia dengan harga yang tidak bisa dibeli dengan 7 miliar lebih penduduk bumi. Jadi mestinya ikhwan fillah arsyadakumullah, bukan kita yang terkagum-kagum kepada pemain sepak bola yang tidak Islam. Pemain badminton yang tidak Islam, bahkan seandainya Islam sekalipun. Mestinya sebaliknya mereka lah yang terkagum-kagum kepada kita. Mereka lah mestinya yang terkagum-kagum kepada kita. Ini manusia 7 miliar. Ala kamru'un lam yaqdir nafsi. Celakalah manusia, celakalah seseorang yang tidak sadar akan hakikat jati diri dia. Celakalah orang yang beriman yang tidak sadar tentang harga pribadi dia, bukan harga diri. Kalau harga diri sama. Kamarnya ada pemain sepak bola digambar besar-besar, pemain tenis gambarnya besar, pemain musik gambarnya besar. Mereka berjumlah 7 miliar dipakai untuk menebus diri saya enggak? Mereka mesti yang terkagum kepada kita. Karena kesadaran ini mereka istiqomah dengan keislaman. Tapi kalau kesadaran itu mulai memudar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harga dia nanti dalam kesempatan lain akan saya hitung menurut surat Ali Imran tentang berapa harga mereka kalau diukur dengan uang. Ini diukur dengan nyawa dulu. Diukur dengan nyawa dulu. Dari sana, karena kita atau orang lain tidak menyadari ini. Kadang-kadang bekerja di tempat saya, kata seseorang yang mempunyai perusahaan atau kantor,
Berapa gajinya? 10 juta 1 bulan. Siap. Syaratnya tidak boleh istirahat sebelum jam 1 siang. Kalau ukuran Solo tidak boleh istirahat sebelum jam 12 siang. Padahal di Solo waktu zuhur itu pukul 11.48 menit. Jadi bagaimana saya bisa melaksanakan pekerjaan pokok yang dibebankan Allah kepada saya, yaitu melaksanakan sholat zuhur? Ya saya nggak urusan, pokoknya kalau kamu mau bekerja di tempat saya, istirahat jam 12, rajin datang setiap hari tidak terlambat, gaji Anda 10 juta. Kalau begitu saya nggak bisa sholat zuhur secara berjamaah, saya nggak tahu menaun tentang itu. Dia pikir memang akhirnya sepekan sekali itu dia hanya bisa melaksanakan sholat zuhur di hari Ahad, karena itu hari libur. Ya Allah, dalam rangka mengejar uang 10 juta, dan ini banyak bagi orang Indonesia. Saya harus mengorbankan sholat zuhur saya. Saya harus mengorbankan jamaah zuhur saja. Itu tidak usah berpikir 2 kali, tidak usah sholat istikharah. Maaf, saya tolak pekerjaan ini karena saya meninggalkan sesuatu yang adalah merupakan bagian atau sebagian dari pekerjaan pokok saya. Aplikasi untuk keseharian kita wujudnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang Masya Allah ya, anak-anak gadis kita, maksudnya bukan anak kandung kita, tapi mereka yang sebaya, anak-anak seusia anak, kerja di tempat saya, gajinya berapa? 10 juta, tapi roknya harus 10 cm di atas lutut. 10 cm paha kamu harus tampak, kalau nggak tampak nggak boleh. Untuk mengejar 10 juta uang rupiah, saya harus memasukkan anggota tubuh saya ke dalam neraka. Saya tadi naik pesawat Lion itu, roknya juga sampai bawah ya, tapi yang terbelah sampai. Oh, kalau dia mau datang ke Masjid Namirah taklim langsung itu nyopot gitu. Nah, ini sudah tanggal 28, 2 hari lagi gajian, nggak urusan dengan gajian. Saya takut kalau Allah memasukkan saya ke dalam neraka. Titik. Waktunya yang tidak mengizinkan, tapi 1 menit saya tambah. Peristiwa itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Ketika jilbab itu masih merupakan pakaian aneh di mata umat Islam, apalagi yang tidak Islam. Ada seorang gadis lulusan D1. Dulu sangat dibutuhkan guru-guru tenaga pengajar untuk SMP dan SMA. Selesai SMA lulus, masuk D1 1 tahun, langsung mendapatkan pengangkatan. Nah, anak tadi lulus dari D1 ditugaskan di salah satu SMP negeri Malang. Saya lupa SMP berapa. Ya, sebagai seorang anak muslimah ya pakai jilbabnya juga jilbab kecil. Itu sudah menjadi indikasi, ini radikalis. Belum ada istilah radikalis dulu ya. Datang ke sekolahan tempat dia ditugaskan, Allah takdirkan kepala sekolah sedang keluar, diterima oleh wakil kepala sekolah secara baik. Nah, mumpung ada kelas kosong, silahkan berkenalan dengan anak-anak. Silahkan berkenalan dengan anak-anak. Dia masuk, ya tentu saja usianya juga baru 19 tahun.
namanya Ruwaidah, Ummu Ruwaidah. Dulu sampai saya mengangan-angan kalau saya punya anak perempuan akan saya berikan nama dengan nama Ummu Ruwaidah. Karena keistiqomahan dia di dalam Islam, dalam suasana dia mengajar. Nah, kepala sekolah lewat di samping pintu, ada suara aneh yang belum pernah saya dengar. Dan ketika kepala sekolah tadi menoleh ke ruangan di mana si Ruwaidah ini ngajar, loh istilahnya bukan jilbab ya, pita raksasa. Kamu siapa? Saya dapat tugas untuk mengajar di sini. Sekolahan ini sekolahan daerah bebas jilbab. Daerah bebas jilbab. Saya akan terima kamu mengajar di sini dengan syarat jilbab kamu lepas. Atau jilbab kamu tetap kamu pakai, tapi kamu saya copot sebelum mendapatkan kesempatan untuk mengajar secara pas di sekolah ini. Silakan, saya beri kesempatan 2 kali 24 jam. Saya baca di Tempo, bapak-bapak mungkin bisa buka Tempo lama. Saya beri kesempatan 2 kali 24 jam untuk berpikir nanti kembali ke sini. Ini anak 19 tahun. Nah, kata dia kepada kepala sekolah tadi, tidak usah 2 kali 24 jam. 1 kali 1 menit saya jawab sekarang demi menjaga agama saya. Karena agama adalah pekerjaan pokok saya, Islam adalah pekerjaan pokok saya. Sekarang saya keluar, assalamualaikum, nama bapak besok pagi akan masuk Quran. Sebentar, kita bicarakan baik-baik di kantor. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu setan yang menakut-nakuti kita. Kalau kamu sampai dikeluarkan, enggak punya pekerjaan, mau makan apa? Jangan takut kepada ancaman dan jangan takut kepada bisikan mereka. Takutlah kepada Allah. Allah lah yang akan mengatur segalanya. Bapak, ikhwani fillah, ini Allah telah membeli jiwa dan harta kita. Jiwa dan harta kita tadi dibeli Allah dengan jannah. Abot benar jadi seorang muslim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang mau Islam silahkan, siapa yang mau keluar silahkan. Semua manusia, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, 7, sekian miliar penduduk bumi semuanya masuk Islam, tidak akan menambah kebesaran Allah yang sudah akbar. Sebaliknya penduduk bumi semuanya kafir kepada Allah, tidak akan menjadikan kebesaran Allah itu berkurang karena kekafiran mereka. Allahus Samad, Allah tempat bergantung setiap makhluk dan Allah tidak pernah menggantungkan diri dan kebutuhannya kepada makhluk siapapun mereka berada dan siapapun mereka dalam wujud manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.